البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Hikmah, kita diajak melanglang buana dan nggak tahu kemana. Itu juga safar safar rohani. Sudah kita terjemahkan sampai 60 muka surat, tapi setelah itu terhenti sekian bulan. Insya Allah kapan-kapan dilanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Babus Sabi' wal Ishrun, bab yang ke-27, ta'zimu hurumatil muslimin, mengagungkan kehormatan-kehormatan muslimin, wa bayanu huquqihim, menjelaskan tentang hak-hak mereka, wasyafaqatu alaihim, dan belas kasihan kepada mereka, wa rahmatuhum, yaitu apa? Kalau wa rahmatihim, dan menyayangi mereka. Baik. Kalau orang Khawarij membaca ini, harusnya mereka sedang apa? Darah siapa yang sedang mereka tumpahkan ini? Na'udzubillah. Tayyib, qala Allah Ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan barang siapa mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, maka itu adalah lebih baik bagi dirinya di sisi Rabb-nya. Tayyib. Ayat ini diulang oleh Allah Ta'ala dengan pola yang lain, sebagaimana akan disebutkan oleh Nawawi juga, dan itu kita bahas besok insyaallah. Ayat ini Allah Ta'ala datangkan ada awalnya, dan awalnya itu sangat penting terkait dengan apa? Syiar-syiar hadiyu, syiar-syiar haji dulu sebelum masuk kepada hadiyu. Ayat keberapa? Ayat yang ke-30. Tayyib, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah ayat yang sebelumnya, ayat 29, "Tsumma la yaqdu tafasahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Yaitu setelah mereka menyembelih binatang hadiyu tersebut, hendaknya mereka menghilangkan kotoran mereka, yaitu apa? Maksudnya adalah mencukur rambut menurut pendapat jumhur, dan itu benar. Dan hendaknya mereka bertawaf, wal yufu nudurahum, dan hendaknya mereka menunaikan nazar-nazar mereka, wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka tawaf di Baitullah yang tua, itu rumah yang pertama kali dibangun untuk beribadah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini untuk manusia adalah Baitullah yang di Makkah itu. Rumah untuk apa? Rumah untuk ibadah. Tayyib. Dan ini kapan terjadi? Yaitu setelah apa? Setelah rangkaian yang diistilahkan oleh para ulama dengan ra, nun dengan ha itu. Ramyu, kemudian apa? Nun, nahar, menyembelih, kemudian ha, yaitu halaq. Yaitu yang ketiga adalah apa? Adalah tahallul, itu dengan mencukur rambutnya. Dan kalau mereka punya nadar, hendaknya mereka menunaikan nadar-nadar itu. Di antara nadar yang banyak dilakukan orang terkait dengan ibadah ini adalah apa? Nadar haji, nadar umrah, nadar memberikan hadiyu kepada Baitullahil Haram. Kemudian hendaknya mereka tawaf bil baitil atiq. Tayyib, sebagai apa? Sebagai bentuk pemuliaan kepada rumah yang memang Allah Ta'ala muliakan ini. Dan tentunya kata Imam As-Sa'di, ini bukan hanya tawaf di dalam acara itu saja, tapi secara umum orang yang datang ke Mekah, mereka disunahkan untuk tawaf. Tidak sampai wajib, tapi tawaf qudum, walaupun bukan sedang haji ataupun umrah. Ini adalah ibadah yang besar dan pahalanya besar. Tayyib, kemudian baru Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Yang demikian itu. Dan barang siapa mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, maka yang demikian itu lebih baik bagi dirinya di sisi Rabb-nya. Zalika, yaitu hukum-hukum yang kami sebutkan tadi, dan apa saja yang terkait dengan pengagungan terhadap kehormatan-kehormatan Allah, pemuliaan kehormatan Allah,
dan termasuk dari dan itu adalah bagian dari apa? Bagian dari ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, dan ibadah yang akan didekatkan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya. Amalannya didekatkan dan diterima, orangnya memang didekatkan. Dari sisi apa? Dari sisi kedekatan rohani tentunya, bukan kedekatan zat. Dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Inilah makna dari fahuwa khairul lahu inda rabbih. Dan ini akan lebih baik bagi dia dalam masalah dunia dan agamanya. Bahkan dalam masalah dunia, banyak orang yang, bukan banyak, tapi sebagian orang, dia merasa sayang kalau uangnya terbuang untuk apa? Untuk ibadah haji, untuk hadiyu, untuk umrah dan sebagainya. Padahal apa? Ini lebih baik bagi dia. Karena apa? Tidaklah dia menginfakkan sesuatu di jalan Allah kecuali Allah mesti akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang akan menggantinya. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah yang akan membalas dengan sempurna dan kalian tidak akan dizalimi. Jadi jangan kita menyangka bahwasanya kalau kita hadiyu atau kita itu berhaji atau kita itu umrah, maka kita akan kehilangan uang yang banyak. Jangan khawatir. Allah yang dia itu menerima tamu-tamunya di Baitullah, dia akan memberkahi mereka. Maka banyak orang yang hajinya ikhlas dan berusaha baik, dia pulang justru semakin kaya. Ini adalah kemuliaan baru di dunia, belum lagi kemuliaan di akhirat dengan surga dan seterusnya itu. Maka ini masuk di dalam makna fahuwa khairul lahu inda rabbih. Baik, sekarang bagaimana cara mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah tadi? Yaitu dia menjalankan manasik dengan apa? Dengan penuh kepenuhan, dengan kesungguhan hati dan kecintaannya. Demikian pula dia mengerjakan termasuk di dalamnya yaitu apa? Ihramnya, kemudian juga apa? Hadiyunya dan ibadah-ibadah sa'i, ibadah tawaf dan lain-lain. Demikian pula wukuf di Arafah. Asalkan dia kerjakan dengan kesungguhan hati dan pengaguan hati dan juga kecintaan jiwa, tanpa dia meremehkan masalah ini, tanpa dia juga apa? Bermalas-malasan, maka yang semacam ini akan apa? Mendapatkan pahala yang besar di sisi Rabb-nya. Ini masuk dalam istilah khairul lahu inda rabbih. Demikian pula ketika dia menyembelih kurban, dia cari kambing yang bagus, bukan apa? Kambing yang sudah tua renta atau kambing yang dia itu sendiri cacat banyak. Ini menunjukkan hatinya itu apa? Tidak rela untuk Allah Ta'ala. Tayyib. Jadi yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah apa? Sebenarnya hukum asalnya adalah terkait dengan manasik-manasik haji. Tetapi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendatangkan keumuman, yaitu apa? Hurumatillah. Kita tahu bahwasanya mufrad mudhaf, demikian pula jamak mudhaf, dia adalah apa? Yufidul umum. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullah di dalam kitab Adwaul Bayan. Demikian pula itu terulang di dalam kitab beliau kitab Mudzakirah fi Ushulil Fiqh. Yaitu apa? Baik dia itu mufrad hurmah ataupun dia itu adalah jamak hurumat, kalau dia itu mudhaf diidhofahkan dan terutama idhofahnya adalah kepada ma'rifah, maka dia memberikan keumuman. Berarti kalau dia memberikan faedah keumuman, dia bukan hanya berlaku untuk masalah haji dan umrah saja, manasik-manasik itu. Dia umum, segala sesuatu yang Allah agungkan maka dia masuk di sini. Segala sesuatu yang Allah nilai suci maka dia masuk di sini. Sementara kita sudah melewati dalil-dalil di dalam bab yang sebelumnya, terutama adalah hadis Abi Bakrah, yang mana Rasulullah mengatakan apa itu? Inna amwalakum wa dima'akum wa aradakum haramun alaikum. Yaitu apa? Ini adalah suci, mulia dan haram untuk dizalimi di situ. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Seperti sucinya ya Allah, hari kalian ini, di bulan kalian ini dan di tempat kalian ini. Berarti masuk di dalamnya adalah kaum muslimin itu sendiri. Dan dalil-dalil akan disebutkan oleh beliau, dalil terkait tentang keagungan kaum muslimin di sisi Allah Ta'ala. Berarti apa? Manakala kita tahu Allah mengagungkan kaum muslimin, kita juga harus mengagungkan kaum muslimin. Mengagungkan dalam artian apa? Memenuhi hak mereka, memuliakan mereka, mencintai mereka sesuai dengan apa? Keimanannya. Selama masih punya keimanan, mereka adalah saudara. Selama punya keimanan, maka mereka masih apa? Memiliki hak sesuai dengan kadarnya itu. Baik. Dan inilah yang beliau inginkan, makanya dimasukkan di sini. Ilahuna wallahu a'lam.